Aduh, sakit banget. Budi, Budi, cepat panggil ibu makan. Tiap hari panggil ibu ke sini. Andi dan istrinya nggak peduli sama ibu. Dengar tuh, itu omongan anak sulung. Jangan banyak omong, cepat sana. Sakit banget, ya Tuhan. Kakiku patah. Rizky, ibumu kan sudah tua, masih kerja di sawah. Selama ini, dia pasti sudah tabung banyak uang. Sayang, waktu kakakku nikah juga banyak utang. Lagian biaya medis ayah dulu juga habis banyak uang. Mana ibu punya uang lagi? Jangan kira aku nggak tahu. Utang ibumu itu semua udah dibayar, Dewi. Dewi kan banyak uang. Dia nggak mungkin minta uangnya ke ibunya sendiri. Aku nggak peduli, uang beli rumah kita kurang 60 juta untuk DP. Hari ini apapun caranya, kau harus dapatkan uang itu. Bukan kamu. Ibu. Gak ada. Udah setua ini malah suka keluyuran. Ibu. Tolong. Ya Tuhan. Tolong. Lina? Ibu nggak di rumah. Nggak tahu kemana. Gak di rumah, sudah dicari baik-baik. Aku kurang tahu. Tapi aku panggil nggak ada yang jawab. Jadi aku balik. Emangnya aku bisa andalkan apa dari kamu? Jaga anak baik-baik, biar aku yang cari. Bukan, kamu masak saja. Aku lapar banget. Ngapain repot? Ngapain kamu di sini? Kamu pikir kalau sembunyi bisa lolos gitu aja? Cepat pergi ke rumah ibumu dan minta uangnya. Harus diam-diam dari Mbak Lina dan suaminya. Mau ibuku punya uang? Aku nggak mau. Itu kan ibuku yang kerja keras di ladang tabungan masa tuanya. Mau aku pergi gimana? Rizky, ucapan aku nggak berlaku ya. Aku hitung sampai 3. 3. Kamu hitung sampai kapanpun percuma. Oke, asal ibuku keluarkan 60 juta rupiah itu, kita bayar uang muka. Lalu cicilannya gimana? Pernah mikir nggak? Buat apa aku nikah sama kamu? Lihat rumah kita ini kotor dan usang. Sekarang lagi mau beli rumah. Kamu pria sejati, malah nggak mau berusaha. Asal tahu, kalau hari ini nggak dapat uangnya, besok kita cerai. Aku nggak bercanda. Sakitnya. Sakit banget. Ibu! Udah jam segini, jangan-jangan ibu ke ladang sendiri. Udah mau 80, masih ke ladang sendiri. Aku harus cari ibu. Mbak Lina, ngapain ke rumah ibu? Aku mau ngajak ibu makan di rumah, tapi ibu nggak ada. Mungkin lagi kerja di sawah. Aku lagi mau nyari dia. Mbak Lina, aku juga mau ngajak ibu makan di rumah. Aku ikut aja. Adik, matahari panas banget. Gak usah ikut, pulang aja istirahat biar aku yang cari. Oke, kita kan keluarga. Makan dimanapun sama aja. Iya, besok biar ibu makan di rumahmu. Oke. Aku nyari ibu dulu ya. Oke.
Mbak Lina baik banget, selalu mikirin ibu. Gak kayak istriku. Kartu bank ibu ditaruh di mana ya? Dapat. Lina, Bu. Ayo bangun. kakiku patah. Lina, Ayo ke rumah sakit, Bu. Ayo, biar ku bantu. Ayo, Bu, pelan-pelan. Kaki ibu patah. Aku anak bungsu. Ibu paling sayang aku. Kita harus pergi. Pergi? Kenapa tidak? Tapi jangan sekarang. Operasi ibumu sukses, tapi cuaca panas. Ibu tua itu lama terbaring, sedikit terkena heat stroke. Usianya sudah tua, pulihnya lambat. Selama beberapa waktu ke depan, gerakannya terbatas. Kalian sebagai anak harus jaga baik-baik. Baik, makasih dok. Oh ya, bawa KTP ibunya untuk mengurus administrasinya. Sudah, suruh orang rumah antar. Baik, jaga ibunya baik-baik. Aku telepon adik dulu. Kok nggak diangkat? Gak bisa, aku harus cari dia. Bu, ibu ini kenapa susah dibilangin sih? Ibu kan udah 80, disuruh tinggal di rumah kami nggak mau. Disuruh nggak kerja di sawah juga nggak mau. Bu, buat apa sih? Rizky, Aku nggak tahan lagi. Aduh bang, akhirnya datang juga. Adikmu itu lagi sama teman-temannya pergi minum. Telepon juga nggak diangkat, nggak bisa dihubungi. Pasti sampai mabuk berat, baru pulang. Bu, Bu. Lina, jadi begini caramu merawat ibu kita. Aku tak menjaga ibu dengan baik. Maaf. Lina, aku selalu baik pada keluargamu. Mulai dari keluar uang buat uang mahar kakak, sampai beliin anakmu makan dan baju. Tapi begini caramu pada ibu, tak tahu diuntung. Aku menghormatimu sebagai kakak ipar, tapi kamu malah menjaga ibu sampai masuk rumah sakit. Kalau ibu kenapa-napa, aku takkan lepaskanmu. gimana ini? Ibu masuk rumah sakit. Aku datang ngajak kalian ke rumah sakit. Sudah begini, masih minum. Apa? Ibu masuk rumah sakit? Parah nggak? Adik ipar, kamu ke rumah sakit dulu. Aku ke rumah ibu ambil KTP ibu. Nanti aku cari Rizky. Kak, jangan ke sana dulu. KTP ibu ada di sini. Oke, aku ke rumah sakit dulu. Kamu siap-siap dan ikut ya. Oke? Cepat keluar.
Kakak itu polos, tak menyadari apa-apa. Tapi Mbak Lina itu cerdik. Kalau kakak pulang dan cerita ke Mbak Lina, gimana kita jelasin soal KTP ini? Terus gimana ini? Gak bisa, kamu tak bisa diandalkan. Aku ke rumah sakit saja. Paling aku bikin ribut. Siapa yang masih ingat soal KTP ini? Aduh istriku, kita kembalikan kartu saja. Dia kan ibuku sendiri. Mana bisa? Beli rumah di kota, uang DP saja belum cukup. Harapannya cuma ibu tua dan uang ini. Sayang, kenapa nangis? Ibu sudah sadar. Budi, kamu dapat KTP ibu? Dapat. Aku ke rumah Rizky. Adik ipar yang kasih. Adik ipar? KTP ibu kok ada di adik ipar? Jangan banyak tanya, kita jenguk ibu. Kamu cuma bisa marah. Mbak Lina, apa kamu ngadu ke kakakku? Emang salah aku mukul kamu? Ibu kita kerja di ladang. Kamu menantu sulung, harusnya ikut kan? Dewi, aku ini Mbak Lina. Kok kamu bisa tanpa tahu alasannya langsung mukul aku? Iya, kamu boleh bilang aku kurang jaga ibu. Tapi sepanjang tahun ini berapa hari kamu jaga? Terus kenapa kalau kamu Mbak Lina? Di dalam sana yang terbaring itu ibu kandungku. Kamu tak berbakti sebagai menantu. Aku sebagai putri kandungnya, kenapa tak boleh belain ibu tua dan membalasnya? Lagi pula, kalian suami istri setahun bisa dapat berapa? Anakmu, pakaian, makanan, dan segala kebutuhannya semua aku yang beli. Untuk ibu saja, sebulan aku bisa memberinya 1 juta rupiah. Kenapa tak bandingkan hal ini denganku? Dewi, kamu mukul aku tak balas karena kamu keluar uang buat beliin anak. Aku takkan perhitungan. Lina, kok kamu bicara ke adik gitu? Kalau bukan karena adik, kita takkan bisa nikah. Budi, uang mahar ini aku sudah kembalikan lengkap padamu. Lagi pula, aku sudah tanya kamu, uang dari Deni itu kembalikan padanya. Waktu itu kamu bilang kamu tak mau kan? Sekarang malah, kalian berdua malah datang. Jadikan uang ini alasan. Aku kasih uang, karena anggap kamu keluarga. Tapi sekarang kamu bawa ibu sampai masuk rumah sakit. Masih pantas jadi keluarga kita? Budi, kamu jaga ibu di sini. Aku ambil uang 30 juta rupiah milik Dewi kembalikan padanya. Lina. Kak, ceraiin dia. Kalau bersama wanita seperti itu, kamu takkan pernah hidup tenang. Seumur hidup kamu ditindas, takkan bisa bangkit. Ibu! Ibu! Akhirnya ibu sadar. Nyawaku hampir melayang. Ibu, jangan gerak. Kaki ibu kena cangkul sendiri. Tahu nggak, pas siang bolong begini, ngapain ibu repot? Mana Lina? Kok nggak lihat Lina? Ibu, menurutku Mbak Lina makin keterlaluan. Aku baik padanya. Lihat sekarang, tak tahu diuntung. Dewi, jangan bicara. Kalau bukan Mbak Lina, ibu sudah mati di sana. Kamu tahu nggak? Ibu, dia merawat ibu sampai masuk rumah sakit. Udah kejadian sebesar ini, kok ibu masih belain dia? Dewi, kamu juga salah. Bagaimanapun, kamu nggak boleh langsung mukul dia. Dia kan Mbak Lina. Kak, istri kakak itu, kalau nggak dipukul bisa ngelunjak. Lihat sikapnya ke aku. Sama aku saja begini, bayangkan gimana dia sama kakak dan ibu. Kalian jangan ribut. Lihat, Andi dan istrinya. Sampai sekarang belum datang. Adik pergi minum. Adik ipar nangis di rumah. Ibu, mereka benar-benar keterlaluan. Nanti kalau dia datang, aku akan memarahinya. Dewi, ini 30 juta rupiahmu. Mulai sekarang, kita sudah impas. Tak berutang. Mbak Lina, sejak kamu dan kakak punya anak, makanan, pakaian, minuman, perlengkapan, kapan kamu beli sendiri? Jujur saja, anakmu lebih dari separuhnya aku yang rawat. Sekarang kamu punya muka bilang tak berutang. Adi, kamu beliin anakku. Aku bersyukur. Kamu kasih duit lebaran.
Langsung kuberikan ke ibu. Hari ini kamu mau bahas masalah ini sampai tuntas kan? Oke, biar ku jelasin semuanya. Dewi, kamu ini sungguh keterlaluan sampai nggak masuk akal. Ibu, aku selalu baik sama ibu. Kenapa sekarang ibu malah memihak orang lain? Ibu bikin aku kecewa. Ibu gak apa-apa. Dewi, jangan marah. Biarkan dia pergi. Suruh dia pergi cepat. Suruh dia pergi dari sini. Suruh dia pergi. Adik ipar, kenapa nangis? Adekmu itu tiap hari nggak kerja, cuma minum arak. Kedepannya gimana aku hidup? Jangan nangis dulu. Ibu kerja, kakinya hampir putus. Aku nggak tahu di rumah kamu gimana merawat ibu. Semua salahku, aku brengsek. Kenapa mukul diri? Aku nggak ngomong kasar. Salahku, gak bisa ngatur suami. Aku udah bilang ke Rizky, suruh dia kerja, dia gak denger. Cuma suka minum arak. Menurutmu, hidupku ini kalau udah lancar, ibu gak perlu kerja di ladang. Semua salahku, semua salahku. Sudah, jangan salahkan dirimu. Memang, adikku tak berguna. Kak, aku tahu tiap bulan kamu kirim uang ke ibu. Tapi ibu masih sayang untuk makan dan minum. Belum lama ini Mbak Lina mau beli mobil. Uang yang dikumpulkan ibu susah payah pasti udah dikasih ke dia. Apa? Kak, dengar aku. Jangan ribut dulu. Ibu lagi sakit. Jangan bikin dia stres. Sekalian rawat ibu dulu. Lagian kakak dapat banyak uang. Warga sekitar pasti iri kan? Waktu begini jangan sampai jadi bahan tertawaan. Siti, aku salah paham. Kini kulihat, kamu paling pengertian dan paling bijak. Adikku yang tak berguna, menyia-nyiakan gadis sebaik kamu. Tak apa kak. Kami anak bungsu ini selalu diurus kakak. Tapi biaya sekolah anak kita, aku yang susah payah pinjam dari keluarga. Adik ipar, maaf, aku kurang mikir. Uang 30 juta ini terima dulu. Anggap saja selama ini aku berutang pada anakmu. Ini aku tak bisa terima. Tak bisa, kalau tak mau berarti tak anggap aku kakak. Ini baru Mbak Lina kasih. Tadi aku ribut sama dia. Mbak Lina juga tak gampang. Juga kesulitan. Cuma kadang-kadang dia suka paksa budi minta uang ke ibunya. Kita ini sebagai yang odi muda, tak berani bilang. Ada hal begini. Kalau tak kamu bilang, aku tak tahu. Tak bisa, hari ini aku harus usir dia dari rumah. Ibu, makasih bantu aku. Lina, jangan sok di sini. Pergi, keluar. Pergi kau. Enyah dari rumah ini. Kamu ngapain sih? Keluar. Ngapain? Kamu? Lina, aktingmu terlalu palsu. Hari ini aku harus mengungkap sifat aslimu. Cepat pergi, lihat, cepat pergi. Ya. Aduh Bu, jangan ikut campur ya. Aduh, kamu ini, apa kamu ini bukan pria? Istrimu dihina orang, kamu malah diam saja. Ya Bu. Aku pergi lihat. Aku urus, jangan gerak, aku pergi. Katanya kakak juga benar. Siapa yang tak tahu di sini, Mbak Lina sangat terkenal berbakti. Sudah nikah juga, masih tiap hari bawa barang ke rumahnya. Itu semua hasil kerja keras ibu, uang hasil keringatnya. Lina, menurutku adik ipar dan adik juga benar. Kamu kadang keterlaluan, terus bawa barang ke rumahmu. Budi, kamu juga bilang begitu. Berapa banyak aku berkorban untuk keluarga ini, kamu tidak tahu. Beli barang untuk orang tuaku, uangnya itu
hasil kerja sampinganku. Aku pakai uangku sendiri beli barang untuk orang tuaku. Apa itu salah? Budi, Budi. Aduh. Budi, cepat masuk. Kamu ini kenapa? Dasar anak nakal. Bu, jangan gerak, jangan gerak, sudah. Bu, jangan gerak-gerak, aku mohon. Aku suruh kamu pergi untuk membelanya, kan? Lina itu menantu baik, kamu harus bantu dia. Bu, jangan suruh aku belain dia. Semua orang menyalahkannya. Ini bukan salahnya atau salah kita. Lina kadang benar-benar keterlaluan. Dia kan menantu sulung, tak jadi teladan sama sekali. Bu, mau aku belain dia gimana? Kak, cepat bujuk dia. Ini rumah sakit, jangan ribut. Ibu kan di sini. Sini, biar aku jaga ibu. Cepat sana. Biar dia ribut. Harus ada yang ngatur. Ngingetin dia. Astaga Budi, itu omongan pria. Hah, kamu pria? Kok istri sendiri nggak kamu sayangi? Hah? Mau pergi nggak? Kalau kamu nggak pergi, aku merangkak. Aduh. Bu, jangan bikin tambah repot ya. Bu, jangan gerak ya. Sudah, jangan bikin malu. Hari ini kulepaskan. Urusan kita belum selesai. Bu, Lina, lama aku menikah di sini, aku harus pergi. Ibu baik padaku. Tapi kita jodoh, kita terlalu pendek. Aku tak bisa berbakti lagi. Lina, kamu menikah ke sini, jadi keluarga kami. Kami cuma nasihatin. Ngapain kamu meladeni adik? Pulanglah. Pulang dan renungkan baik-baik. Budi, aku takkan kembali ke sana. Aku menikah ke sini untuk hidup bersamamu, bukan untuk asal difitnah orang dan ditindas. Kamu suamiku. Aku ditindas, kamu diam saja. Malah suruh aku renungkan. Hidup kita sudah berakhir. Lina, jangan pergi Lina. Bu, biarkan dia pergi. Biarkan saja. Dia punya anak, tak berani cerai. Kak, cepat kejar. Cepat, kejar. Kalau tak bawa pulang, aku tak mengakuimu. Dasar buta hati, tak bisa bedakan baik buruk. Biar aku ikut, kakak sendiri tak bisa. Makasih Siti. Kakak. Kakak orangnya baik. Tak mungkin seumur hidup diatur olehnya kan? Kalau dia sungguh pergi, ngapain nangis pura-pura? Hatiku merasa tidak enak. Aduh kak, wanita kan gitu. Nangis, ribut, dan ancam bunuh diri. Kalau tak percaya, coba bujuk dia sekarang. Dia langsung nyetir pergi. Gak peduli sama kamu. Adik ipar. Ada yang aneh nih. Kamu kenapa sih? Kok baru sadar? Kamu terus memfitnah Mbak Lina. Coba kamu bujuk saja. Kalau aku salah, silahkan salah paham. Sayang, jangan nangis lagi ya. Kamu masih ingat aku istri kamu, hah? Lihat kamu marah, kaki ibu patah. Adik juga panik kan? Lihat dia, biasanya sama anak kita baik kan? Aku nggak mau urus kamu. Aku nggak bakal maafin kamu.
Aku mau cerai sama kamu. Urusan kecil kok, cerai. Kalau kamu beneran cerai, uang sepeser pun gak bakal kuberikan. Uang sepeser pun gak mau. Aku mau cerai. Katamu benar, adik ipar. Wanita sepertinya gak pantas dibujuk. Kak, cepat kejar. Gak mau kejar. Kamu benar. Wanita sepertinya itu gak masuk akal. Mau cerai denganku, aku ikut saja. Kalau kalian cerai, anak gimana? Lihat saja, kalau aku beneran cerai, dia malah tak berani. Tenang, Kak. Kalau kalian beneran cerai, serahkan anak ke kami. Aku dan Rizky yang urus. Anakmu di belakangmu tetap keluarga sendiri. Bu. Nak. Kenapa? Kamu kenapa, Nak? Kenapa? Ibu Anda membaik. Kartunya kosong. Ingat, bayar ya. Aku baru bayar 10 juta. Uangnya dipegang Lina. Gini aja, Dewi baru kasih 30 juta. Ambil ini buat bayar. Kamu baik, Siti. Uang ini buat kalian. Biar aku bayar dulu. Kalian juga susah cari uang. Oke, kakak juga susah. Kerja di luar, ibu lagi susah. Kita sebagai anak wajib rawat ibu. Siti, dengan omonganmu, aku di luar kota. Aku tenang soal ibu. Aku bayar dulu. Tolong jaga ibu ya. Budi, cepat cari istrimu. Kalau tak dicari, Pasti dia sedih. Bu, keluarga kita ini terlalu baik. Ibu terlalu manjakan dia. Lihat adik ipar, dia sangat pengertian. Adikku itu malas. Kalau perempuan lain, pasti sudah pergi. Di rumah, aku tak peduli soal uang. Aku cuma mau keluarga baik-baik saja. Jangan marah. Tiap keluarga punya masalahnya. Walau mereka menindasmu, demi anak jangan cerai. Rizky, adik ipar, ibuku serahkan ke kalian. Bisnis di luar kota sibuk, aku harus pulang. Tadi aku bayar 20 juta. Harusnya cukup. Kakak tenang saja, ibu di sini. Aku akan merawatnya baik-baik. Bu, aku pamit dulu ya. Kalau ada apa-apa, bilang saja ke Siti dan Rizky. Budi, kamu kakak tertua. Kalau ada apa-apa, terutama urusan ibu, kamu yang urus ya. ya ampun, kamu selalu sibuk. Pergilah. Tenang saja, pergilah. Ada aku di rumah. Baik, aku pamit dulu ya. Bu, besok aku dan Budi akan cerai. Rumah itu aku tak mau kembali. Nak, kalau kamu benar cerai, traumanya pada anak sangat besar. Mama. Bu, sejak aku menikah, sungguh aku merawat mertuaku seperti ibuku sendiri. Meski sudah sebaik ini, adik ipar dan adiknya masih terus menyiksa aku. Yang lain tak apa, bahkan Budi tak peduli padaku. Aku berkorban untuk keluarga mereka. Akhirnya aku malah jadi penjahat. Kenapa, adik ipar? Kemarin Lina, bukannya Mbak Lina bilang hari ini mau cerai sama kakak. Sampai sekarang tak ada telepon. Benar kan dengar aku? Wanita macam ini harus diatur biar nurut. Diam sana. Mbak Lina nggak telepon kakak. Itu kesempatan buat kakak minta maaf. Ngapain kamu repot-repot? Wah, kamu berani ya? Kamu sendiri yang bodoh, malah bawa kakak bodoh bareng. Kak, kamu kan pria. Wanita itu harus nurut pria. Pintar sekali kalau nasihati orang.
Kenapa kamu nggak nurut denganku? Ngapain nurut kamu? Bisa dibandingin sama kakak. Pertama, kakak nggak minum. Kedua, kakak rajin. Tiap hari cari uang. Kamu itu apa? Dasar tak berguna. Astaga kamu, itu urusan suami istri. Kamu malah sibuk sendiri, kayak keledai disuruh narik gerobak. Ngomong ngawur apa kamu? Pulang ambil bajuku, ayo. Aku pergi, kamu di sini aja. Kak, omongannya ada benarnya. Gini aja, ku beri 200.000. Beli kado ke rumah Mbak Lina. Aduh adik ipar, mana bisa aku terima uangmu. Aduh kak, ku tahu kita ini satu keluarga. Mbak Lina selalu ngatur. Uangmu pasti dipegang dia. Ambil 200.000 ini, cepat pergi. Oke, aku pergi ya. Aku yang urus, cepat pergi. 200.000 langsung pergi. Sekarang aku bisa minta ibu tua uangnya. Lina, buka. Lina, buka. Aku Budi. Lina. Ngapain kesini? Bu, aku mau jemput Lina dan anak pulang. Gak usah pulang. Putriku selalu menderita sama kamu. Pergi sana. Kalau bukan demi anak, kalian sudah lama putus. Bu, dengerin aku. Kaki ibuku luka. Adikku dan iparku cuma ngomongin Lina dikit. Lina malah ngambek. Sekarang mau cerai. Gimana nih? Sikap apa ini? Pergi sana. Kamu gak pantas jadi menantu. Aduh, Bu. Lina mau ceraiin aku. Kenapa nggak nasihatin, malah ngomporin? Kalau beneran cerai, gimana Lina? Gimana anak kita? Kenapa nggak mikir? Pergi sana, cepat pergi. Pergi sana, cepat pergi. Bu, Budi itu bodoh banget. Orang bilang apa, dia langsung percaya. Dulu aku suka itu, kira dia polos. Ternyata pas nikah, aku capek banget, Bu. Nak, abaikan dia. Biarkan dia pulang sendiri. Biar dia ngerasa. Tapi kalau beneran cerai, gak baik buat anak. Cerai. Dikit-dikit minta cerai. Kali ini aku ladenin. Yang nggak cerai anjing. Bu mau makan apa? Biar aku beliin. Soal kakak Budi gak usah dipikirin. Siti, mending telepon Mbak Lina. Tanya dia. Aduh, lihat mereka. Udah baik belum? Aduh Bu, orang kayak Mbak Lina gak suka ditanya terus. Bu istirahat saja. Tapi ibu masih cemas banget. Ayo kita cerai. Ya cerai, siapa takut? Ayo. Pura-pura pingsan. Lihat saja gimana mau cerai. Kalau bukan demi anak, aku takkan bersamamu sehari pun. Sayang, kepalaku sakit, pusing. Aduh. Bu, aku dan anakmu mau beli rumah di kota. Menurut ibu gimana? Rumah di kota pasti mahal kan? Ah iya. Anakmu tiap hari minum di luar. Gimana hidupku nanti? Bu,
Semua saudara dan teman udah aku pinjami. Uang DP-nya masih kurang. Kurang berapa? Kurang 35 juta. Uang di kartuku, pakai saja dulu. Bayar nanti kalau ada. Gimana bisa? Kartunya di bawah lemari. Totalnya 38 juta. Ambil 35 juta, sisanya 23 juta buat uang jajan ibu. Oh, berapa pinnya? Pinnya di belakang KTP. 6 digit. Bu, aku pergi dulu ya. Nanti anakmu yang bungsu temani ibu, ya? Siti. Aduh, kok berubah secepat ini? Rizky. Lihat. Ibumu jatuh kesewokan dan dirawat. Sangat pas dan bagus. Kakakmu kasih 30 juta. Ibumu kasih semua uangnya ke aku. Seharusnya dia tak punya uang liga. Sekarang aku lega. Besok kita beli rumah di kota. Bayar DP-nya dulu. Siapa yang di rumah sakit jaga ibu? Aku buru-buru ambil uang. Kakak dan istrinya juga nggak ada. Seharusnya sekarang nggak ada orang. Kalau mau pergi aja. Hei, kamu ini, kok kamu gitu? Dasar sial, aku nikah sama kamu. Hei, itu kan ibumu. Buat apa aku yang jaga? Kalau mau pergi aja. Wah, hari ini kalian berdua ada. Kenapa? Kaki Ibu Rizky sudah sembuh, nggak perlu dirawat ke sini. Iya, kok datang waktu begini? Ujang, kamu meremehkan siapa? Kenapa aku nggak boleh datang? Dengar, Bang Deddy bilang, ada bisnis yang sangat menguntungkan. Makanya aku datang. Wah, anakku sayang. Gila, Bang Deddy, katamu bisnis itu pasti untung. Beli rumah bisa lunas. Makanya aku bawa uangnya. jalankan bisnis juga nggak bisa waktu begini. DP-nya kan udah kumpul. Ngapain buru-buru? Pulang aja. Kamu nggak berhak ikut campur. Hari ini aku datang buat gandain uang. Tabungan ibu buat penguburan habis. Ibu, maaf anakmu durhaka. Kenapa aku dapat istri begini? Aduh. Tadi udah 2 transaksi. Udah untung mending pulang sana. Jangan ngomong ngawur. Baru dapat dikit kok, pasti mau lipat ganda lagi. Dasar cewek nyebelin, dasar boros. Nanti kalau rugi gak ada tempat nangis. Mau ngapain? Mau dihajar ya? Kamu pikir aku Rizky? Ujang, gimana ngomong sama istri Rizky? Kalau bukan demi Bang Deddy, gak bakal kulepasin kamu. Mau mukul aku? Mau investasi nggak? Transaksi ini mau tutup. Investasi dong, bisnis sebaik ini. Pasti terus ikut kamu cari untung. Oke, uang yang baru kamu transfer, ditambah 30 juta tadi, ku campur jadi 1 dan investasiin. Tunggu hasilnya. Siti, kali ini kamu kurang beruntung, kamu rugi. Tapi ini kan ada menang dan kalah, wajar. Tape, pinjamkan aku lagi, aku pasang lagi. Siapa tahu bisa balik modal. Oke mbak, uangnya bisa kupinjamkan ke kamu. Tapi kamu harus tanda tangan dan cap jari. Oke, aku setuju. Dasar wanita tua, dibilangin gak dengar, udah gak tertolong. Diam kau. Ujang, kamu hari ini banyak omong. Biarin saja dia cari untung. Budi, sejak kapan kamu sadar? Budi, kamu kenapa? Budi, jangan nakut-nakutin aku. Apa otakmu rusak karena jatuh? Budi, jangan nakut-nakutin aku. Budi, ngomong dong. Kamu kenapa sih?
Sayang, jangan nangis sayang. Minggir! Mau kemana? Aku mau pulang ke rumah ibuku. Mbak Siti, hari ini hoki kamu buruk. Bisnis hari ini kurang lancar. Cepat pulang, besok bawa 50 juta itu ke sini. Bang, bisa pinjam 50 juta lagi. Kalau kalah lagi, aku pasrah. Dasar wanita, cepat pulang. Kamu pikir masih bisa untung? Ujang, mau ngapain? Dasar wanita sialan, pinjam uang sebanyak itu. Bisa bayar nggak? Bisa kok. Kartu aku masih ada 300 juta. Uang segini apa-apaan? Oke, ku beri 50 juta lagi. Kalau 50 juta ini kalah lagi, kamu harus ambil sendiri. Bang Dedi, kasih 100 juta dong. Oke, 100 juta ya. Tapi kamu harus cap tangan. Oke, aku cap tangan. Bu, nanti tanah ibu itu jangan diolah sendiri lagi. Kita harus lebih tenang ya. Bang, kamu dan Mbak Lina sudah baikan? Sudah baikan. Adik, nanti kita kerja keras. Jangan sampai ditertawakan. Oke. Jujur saja, adik perempuan ini keterlaluan. Bahkan memukul Mbak Lina, sungguh tak pantas. Benar, Bang, kita kan keluarga. Itu terlalu keterlaluan. Aku tegaskan sekarang, siapa berani sentuh istriku lagi, kupatahkan jari tangannya. Ini baru pria sejati, seperti pria. Aku pasang lagi, tunggu hasilnya. Wah, Mbak Siti, berani juga. Sepertinya besok beli rumah gagal. Ujang, kamu gak suka aku dapat banyak uang, beli rumah besar, hidup enak ya? Mulut sial terus mengutukku. Pergi sana. Pergi saja. Semoga beruntung. Habislah kamu, wanita sialan. Kalah lagi. Halo Rizky, cepat ke rumah Dedi. Istrimu hampir habisin uang beli rumahmu. Gimana ini? Gimana? Mbak, cepat turun ambil uangnya. Bro, di kartu masih ada 110 juta. Bisa pinjam lagi nggak? Aku nggak percaya nasibku seburuk ini. Oke, ku beri pinjaman. Masih tanda tangan dan sidik jari. Lagian nanti kamu harus keluar ambil uang. Aku siap temani sampai akhir. Oke, aku setuju. Kali ini pasti untung kan? Untung. Kan ku bilang nasibmu hari ini nggak untung, rugi 2 kali lipat. Sayang, kamu nggak apa-apa. Sayang. Bu, tolong jaga anak aku ke rumah sakit. Bawa sup ayam buat mertuaku. Pergilah, hati-hati di jalan. Nak, keinginan ibu yang terbesar, kalian berdua hargai istri kalian. Perlakukan dengan baik. Jangan bertengkar sama istri ya. Tenang saja, Bu. Nggak akan ribut. Kami akan rukun. Nggak akan ribut. Baiklah. Dokter, tolong istriku. Dokter. Mana dokternya? Dokter, tolong istriku. Dokter. Adik ipar kenapa? Dedi, kita kan tumbuh bareng. Mending 300 juta ini nggak usah minta ke adik iparku. Kamu ngapain, Budi? Dedi, jangan kira aku nggak tahu bisnismu itu apa. Aku ngapain, Budi? Dedi, tunggu. Dedi, coba dorong Budi lagi. Awas aku lapor polisi, penipuan judi. Aku penipu. Ada buktinya. Dedi, aku tak tega melihatnya. Kita kan berteman dari kecil. Dia kan adik iparnya. Kamu sudah dapat 50 juta. Cukup sekian. Judi itu ilegal. Tadi Budi telepon aku. Katanya adik iparku sekarang masih koma. Dedi, aku beri kamu 2 pilihan. Pertama,
Pergi sekarang. Jangan cari adik iparku lagi untuk minta uang. Atau aku lapor polisi sekarang. Nanti, kalau adik iparku kenapa-napa, kamu yang tanggung. Lapor polisi aja. Walau lapor polisi, tambah ratus juta ini harus kamu bayar. Oke, aku lapor polisi sekarang. Mending lupakan aja. Kita kan satu desa. Sekarang nyawa yang paling penting. Oke, uang ini kubatalin. Anggap aku sial. Apa gunanya judi itu? Tak ada untungnya. Jauhi judi, perugikan semua. Oke, aku pulang dulu. Cepat naik dan periksa. Ya, oke. Hati-hati. Ibu, aku bawa sup ayam. Makanlah sup ayamnya. Aduh, pelan-pelan. Aduh. Ya ampun, Lina. Akhirnya kamu mau pulang. Menantuku yang baik, kamu pasti menderita. Rizky, maafkan aku. Uang kita habis. Sayang, yang penting kamu aman. Kamu bikin aku panik. Rizky, tabungan kita 300 juta. Aku habis kalahkan. Mereka pasti akan datang minta uang kita. Aku sudah capang. Siti, Mbak Lina dan Dedi baru saja bertengkar. Dedi bilang 300 juta ini dia batalin. Benarkah? Surat utangnya robek. Surat utangnya di sini. Sampai 100 juta ini kubebaskan. Tapi jangan sampai kulihat kamu berjudi lagi. Takkan pernah lagi. Makasih, Dedi. Makasih ya, Bang Dedi. Oke, aku pamit. Budi, sini. Sini. Budi, ambil uang ini. Dulu ayahmu sering bantu aku. Anggap saja ini pelajaran buat adik iparmu. Ini juga bagus. Oke, Dedi. Sayang, kita hidup baik-baik saja ya. Iya. Tapi meski Dedi tak minta 300 juta itu, uang ibu 38 juta, dan uang kakakmu 30 juta sudah kuhabiskan. 8 juta, kita berdua setahun takkan dapat separuhnya. Jangan nangis. 28 juta ada di sini. 30 juta ini dari adikku. Ambillah. 38 juta ini uang ibu. Harus kita kembalikan. Ayo, hati-hati. Ya, pelan-pelan. Bu, kita pulang. Ya, Hati-hati. ya, iya. Ayo, duduk. Kak, Mbak Lina, kalau ibu tak di rumahku, aku khawatir. Mending ibu tinggal di rumahku. Bu, ibu tinggal di rumahku saja. Adik ipar, kalau ibu di rumahmu, aku juga khawatir. Kak, tolong bilang Mbak Lina, biar ibu tinggal di rumahku. Wah, adik, kamu tak bilang ke adik ipar, biar ibu tinggal di rumahku. Ibu baru keluar NS, aku siapkan sup ayam, aku ambilkan. Tunggu, ya. Bu, aku rebus daging merpati. Oh ya, jaga anak ya. Ya, Siapa sangka istriku bisa begini. Hehe. Sup merpatinya siap. Coba ibu. Aku ambilkan. Ini. enak. Ibu, jangan minum sup merpati, minum sup ayamku. Bu, sup ayam ini sangat enak. Adik, kusarankan cepat bawa adik ipar pulang. Asal tahu, kaki ibu baru sembuh.
Ibu tinggal di rumahku, aku lebih tenang. Kok ngomong gitu, Kak? Ibu tinggal di rumahku, kami juga tenang. Lagi pula Siti makin baik sekarang. Hidup kami juga makin baik. Mbak Lina, gini aja. Kita sweet. Yang menang yang urus ibu bulan ini. Oke. Wah, ramai. Kaki ibu udah sembuh. Hehehe. Hehehe, sudah lebih baik. Semoga panjang umur. Sehat selalu. Kebetulan kalian datang, jadiin saksi. Aku dan Lina mau sweet. Yang menang yang urus ibu bulan ini. Oke, aku lihat. Aku jadi wasip. Ayo, mulai. Sud, Seri, lanjut. Sud, sorry. Lanjut. Sud, Seri, lanjut. Gak main ini, ganti permainan lain, oke? Aku siap. Hari ini banyak orang, mending kita masak. Yang cepat dan enak, yang urus ibu. Siap. Ibu, dua menantu ibu baik banget. Ibu beruntung. Harusnya aku yang makasih. Ibu jangan gitu. Ujang yang ngajak. Dulu dia bilang, Mbak Siti cari uang sampai gila. Kita acting buat nakutin dia. Ya, di hidup ini bukan cuma demi uang. Jangan kasih tahu ibu dulu, biar jadi kejutan. Untung kita kebetulan datang. Bisa makan enak nih. Aku bisa makan 5-6 mangkuk. Hahaha. Dua bersaudara ini sekarang saling berebut merawat ibu kita. Gak bisa, aku harus tambahin lauk enak. Kasih mereka daging. Dewi, Kak Budi menang. Kalian berdua anak ibu tua. Ibu tua tinggal dimanapun boleh. Kalian berdua harusnya saling percaya. Saudara Dedi benar. Ibu, aku pulang. Syukurlah kamu pulang. Mbak Lina, soal waktu itu aku salah. Aku salah paham. Salahku mukul kamu. Kalau masih marah, pukul balik saja biar lega. Dewi, kita kan keluarga. Wajar ada perselisihan. Mulai sekarang kita hidup rukun, sama-sama berbakti pada ibu. Baik, keluarga kita punya dua menantu sebaik ini. Itu berkah kita. Ayo, keluarga rukun. Ayo, makan. Ayo makan. Ayo. Ibu, hati-hati. Ibu, makan dagingnya. Wah, lauk hari ini enak banget. Jangan sampai ibu kekenyangan. Hahaha. Ibu tua sungguh beruntung.